Dari mana taunya ketika manusia diciptakan dalam bentuk bashar ini, dia punya potensi takwa dan nafsu. Kita harus pakai dalil, nggak bisa pakai opini saja gitu kan. Awas, dan jangan mengarang. Pelajaran mengarang hanya ada dalam bahasa Indonesia gitu kan. Dalam agama mesti ada dalil. Kita turunkan dalilnya Quran surah ke-7 91 maaf. Quran surah 91 Asy-Syams ayat 7 sampai 10. Wa nafsin wa ma sawwaha, dan demi jiwa manusia yang telah kami sempurnakan penciptaannya. Saya ulang ya, demi jiwa manusia yang telah kami sempurnakan penciptaannya. Jadi bashar. Fokus sebentar, saya terangkan dulu. Angkat penanya, perhatikan. Saya tidak akan ulang ini ya. Perhatikan betul ya. Saat ini diciptakan, pertama, Allah ciptakan dulu bentuk fisiknya. Di Quran surah 15 ayat 28. Fa idza sawaituhu, kalau saya kemudian sudah sempurnakan fisiknya. Nanti detailnya ada di hadis riwayat Abdullah bin Mas'ud. Kalau di Al-Arba'in, Anda punya kitab Al-Arba'in karangan Imam An-Nawawi, nomor hadis yang keempat, posisi paling kiri sebelah atas. Kata Nabi, inna ahadakum yujma'u fi batni ummihi, setiap kalian akan dibentuk di perut ibundanya saat di kandungan, arba'ina yauman nutfah, 40 hari pertama baru pancaran spermatozoa dengan ovum, baru bertemu, berproses. Thumma yakunu mithla dzalika 'alaqah, 40 hari yang kedua berbentuk 'alaqah, zigot yang menempel di dinding rahim. Thumma yakunu mithla dzalika mudghah, 40 hari ketiga, usia 4 bulan 120 hari kurang lebih, berbentuk mudghah. Mudghah sudah mulai berbentuk satu daging sekunyahan, sudah ada bentuknya tuh. Di fisiknya dulu yang terbentuk. Ya. Bahkan ini sudah jadi istilah kedokteran tuh, mudghah. Ya, terambil dari bahasa hadis. Tayyib, 40 hari ketiga, 120 hari, 4 bulan. Di fisiknya sudah terbentuk, mulai ada kecil-kecil kelihatan. Thumma yursalu ilaihil malak, lalu diutus malaikat, fayanfukhu fihi ruh, maka diperintahkan untuk meniupkan roh. Jadi usia 4 bulan dalam kandungan, fisiknya dulu, roh baru ditiupkan. Sekarang perhatikan ya, ini yang sangat unik nih, fokus betul. Fisik, usia 4 bulan, roh ditiupkan. Pelan-pelan. Kalau roh ini asalnya dari mana? Halo? Dari mana? Tahu dari mana? Kita sepakati perjanjian kita kemarin ya. Kalau kita belum tahu, katakan apa? Allahu a'lam. Alhamdulillah. Roh asalnya dari mana? Masya Allah. Quran surah ke-17 ayat 85, posisi paling kiri sebelah bawah. Wa yas'alunaka 'anir ruh, dan mereka banyak bertanya kepada Muhammad. Mereka banyak bertanya kepada Muhammad tentang roh. Dari mana dia berasal? Seperti apa hakikatnya? Qul, katakan Muhammad, ar-ruhu, qulir ruhu, urusan roh itu jangan banyak dipikirkan. Min amri rabbi, ketentuannya semua langsung berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Roh asalnya dari Allah. Fokus. Baik, kalau Allah itu suci tidak? Suci, ya. Baik tidak? Baik, semua yang berasal dari Allah pasti suci, pasti baik, dan memiliki segala kesempurnaan. Jadi ketika roh ditiupkan kepada fisik, dia membawa unsur-unsur kebaikan. Tadi yang disebut dengan takwa tadi. Puncak-puncak kebaikan. Jadi unsur ini membawa sifat-sifat kebaikan yang disebut dengan takwa. Pelan-pelan, fokus. Lalu dia masuk ke dalam fisik. Kalau fisik asalnya dari mana? Halo? Allahu a'lam. Baik. Fisik itu tidak langsung dari Allah, tapi ada proses kimiawi di situ. Anda makan dari situ kan, dari makanan berbentuk kemudian mengalir jadi darah, jadi berbentuk daging dan sebagainya. Jelas di sini? Karena tidak langsung berasal dari Allah, ada proses kimiawi berlangsung, unsur campur tangan manusia di sini. Karena itu bawaan dari fisik berbeda dengan bawaan roh. Maaf, seorang ibu yang mengandung, apakah setiap makanannya bisa dipastikan baik? Belum tentu. Kadang suaminya bawa rizki yang benar bagusnya, kadang bawa rizki yang haram, kadang bawa rizki yang syubhat, masuk ke dalam mulut ibunda yang tengah mengandung itu, masuk ke dalam rahimnya, berproses dalam dirinya. Makanya kata Nabi, setiap kalian berasal dari Adam, sedangkan Adam dari tanah, sedangkan tanah bermacam-macam warnanya.
Ada yang baik, ada yang kotor, ada yang menghitam seperti lumpur. Yang kotor masuk ke dalam benih itu, ke dalam rahim ibunda yang tengah mengandung, maka ini yang paling berbahaya. Makanya ketika masuk ke sini ini bercampur. Ya. Sudah ada dorongan-dorongan tidak baik dalam dirinya. Ini yang disebut dengan nafsu. Pelan-pelan. Karena itu, ketika roh masuk ke dalam fisik, perhatikan. Ruh wa yanfukhu fihi ruh, ditiupkan ruh kemudian ke dalam fisik. Begitu masuk ke dalam fisik, ruh yang bersih ini menyatu dengan campuran ini, sehingga penyatuan ini melahirkan sesuatu yang baru. Sudah nggak satu warna lagi. Bisa. Ini apa? Halo? Baik ya, air. Ada dalam satu gelas plastik. Warnanya apa? Bening ya, baik. Warnanya bening. Kalau saya masukkan kopi jadi apa? Baik, kopi hitam jadi hitam. Kalau coklat, di coklat. Kalau susu, putih misalkan, susu putih. Baik, saya ilustrasikan begini. Ini air, anggap aja bagian dari roh bening, bersih. Dicampur dengan tanah, maaf, dicampur dengan kopi, hitam dia. Dicampur dengan coklat, coklat dia. Dicampur dengan susu, putih dia. Fokus ya, ini sedikit agak rumit nih. Ya, sedikit agak rumit. Demikian pula roh ketika masuk bercampur dengan jasad ya, fisik. Rohnya bersih, bening. Tapi ketika masuk ke dalam fisik yang kotor sumbernya, sering makan yang haram, bercampur di dalamnya, Masya Allah, suami punya aktivitas haram, istrinya jelek juga. Maka ketika masuk roh ke dalamnya, campurannya berubah hitam tuh. Ada yang kadang-kadang halal, kadang-kadang syubhat, kadang-kadang haram, coklat dia. Ada yang bersih, makanannya halal, dijaga terus, dijauhkan dari maksiat, putih dia. Maka ketika masuk sudah tidak bening lagi, sudah ada campuran di dalamnya. Jelas di sini? Maka ketika roh masuk ke dalam fisik itu, dirubah namanya oleh Allah. Dari roh menjadi nafas. Nafas. Sudah ada campuran di dalamnya. Nafas. Baik. Maka difirmankanlah kemudian ketika rohnya sudah masuk ke dalam jasadnya, fisiknya, maka itu tandanya nafasnya sudah terbentuk. Diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi nafas, mulai bernafas karena rohnya sudah mulai masuk. Jelas ya? Kalimat bahasa Indonesia nafas, mulai bernafas dari bahasa Arab, itu hanya menunjuk pada tanda kehidupan. Tapi asal katanya dalam bahasa Al-Quran ini menunjukkan roh sudah masuk ke dalam jasad dan sudah bercampur dia. Karena roh membawa unsur kebaikan yang disebut dengan takwa tadi. Sedangkan fisik ya, mengandung campuran unsur nafsu. Masih ingat nama lain nafsu tadi apa? Masih ingat di awal tadi saya tuliskan? Orang yang belajar terbagi pada 4 bagian. Ada yang cepat ingat, lambat lupa. Ada yang cepat ingat, cepat lupa. Ada yang lambat ingat, cepat lupa, lambat lupa. Ada yang agak repot nih, lambat ingat, cepat lupa nih. Kok ditulis-tulis baru ingat, setelah ingat langsung lupa nih, Masya Allah. Itu makan apa? Nama lain dari nafsu apa tadi? Fujur. Fujur. Ketika roh sudah masuk ke dalam fisik, ini bawa sifat takwa. Di sini ada nafsu atau disebut dengan fujur. Maka ketika mulai tercipta dengan sempurna nafasnya, difirmankan oleh Allah Quran surah 91 ayat 7 sampai 10 itu. Wa nafsi wa ma sawwaha. Dan demi nafas yang sudah sempurna penciptaannya. Maksudnya roh masuk ke dalam fisik. Kalau sudah masuk ke sini, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Maka kami ilhamkan dalam nafas itu, maksudnya bercampur di dalamnya. Fujuraha, unsur fujur yang ada pada naungan fisik, wa taqwaha, unsur takwa yang ada dalam naungan roh. Maka bersatulah di situ potensi kebaikan yang dikenal dengan takwa tadi, potensi yang kurang baik yang dikenal dengan apa tadi? Nafsu atau fujur. Jelas sampai sini? Halo? Alhamdulillah. Saya tidak menginginkan kita berpisah kecuali kita paham ya. Memang yang awal-awal ini itu agak sedikit rumit nih, tapi kalau Anda perhatikan dengan baik, insya Allah bisa maksimal. Ya. Asal dihilangkan saja sifat mensana in corpore sano. Ya. Ustadz nerangin ke sana, Anda mikir ke sono, itu nggak akan nyambung tuh.